Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina Esalisa dengan NIM 2621079. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa SMK kelas 10 pada materi aljabar berdasarkan gaya kognitif. Nah, saya akan membahas latar belakang, rumusan masalah, dan metode penelitian. Langsung saja, yang pertama yaitu latar belakang. Manusia di dalam menjalankan kehidupannya sangat berkaitan dengan pemecahan masalah seiring menjadi aktivitasnya, baik itu masalah pribadi maupun masalah sosial. Oleh karena itu, memecahkan masalah merupakan aktivitas dasar manusia. Maka, kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu kemampuan yang berperan penting dalam kehidupan. Hal ini sejalan dengan pendapat Ruth Effendi yang mengatakan bahwa kemampuan pemecahan masalah amatlah penting dalam matematika, bukan saja bagi mereka yang di kemudian hari akan mendalami atau mempelajari matematika, melainkan juga bagi mereka yang akan menerapkannya dalam bidang studi lain dan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan adalah salah satu bidang yang cocok dalam arti mampu mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki seseorang, termasuk kemampuan seseorang dalam memecahkan masalahnya. Di dalam dunia pendidikan, kemampuan memecahkan masalah diajarkan melalui berbagai bidang mata pelajaran, terutama pada mata pelajaran matematika. Karena mata pelajaran ini tidak terlepas dari kemampuan pemecahan masalah matematika. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat NCTM yang mengatakan bahwa pemecahan masalah memainkan peranan penting dalam matematika dan seharusnya mempunyai peranan utama dalam pendidikan matematika. Nah, selain itu, siswa juga akan sulit dalam menganalisis sesuatu dan tidak dapat berpikir kritis terhadap permasalahan yang dihadapinya. Oleh karena itu, kemampuan siswa untuk memecahkan masalah perlu terus dilatih agar siswa itu mampu menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang akan dihadapinya nanti. Pada matematika, salah satu materi yang cukup banyak melibatkan kemampuan pemecahan masalah dalam pengerjaannya adalah materi aljabar. Aljabar ini tidak hanya diterapkan dalam pelajaran matematika, tetapi juga dalam pelajaran fisika untuk menggambarkan hubungan antara variabel-variabel seperti kecepatan, percepatan, dan gaya. Hukum Newton misalnya dapat diungkapkan dalam bentuk persamaan aljabar. Selanjutnya yang kedua yaitu ada rumusan masalah. Nah, di sini rumusan masalahnya yaitu bagaimana kemampuan pemecahan masalah matematika siswa SMK dengan gaya kognitif pada materi aljabar. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa SMK dengan gaya kognitif pada materi aljabar. Selanjutnya ada metode penelitian. Nah, yang pertama ada jenis penelitian. Dalam penelitian ini, saya menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menuju hipotesis yang telah ditetapkan. Disebut penelitian kuantitatif karena menekankan analisisnya pada data-data berbentuk angka yang diolah dengan statistik. Dengan pendekatan kuantitatif akan diperoleh hasil yang disignifikasikan hubungan antar variabel yang diteliti. Yang kedua, pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada positivisme.
Nah, digunakan untuk meneliti pada populasi sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan menuju hipotesis yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada lokasi penelitian. Adapun lokasi penelitian ini adalah di SMK Taman Karya Subah. Yang keempat, variabel penelitian. Dengan melihat judul di atas, terdapat dua variabel yang akan diteliti, yaitu variabel labeling dan variabel minat belajar peserta didik. Yang kelima, populasi sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10 di SMK Taman Karya Subah. Nah, sampel ini ditentukan oleh peneliti berdasarkan pertimbangan masalah, tujuan hipotesis, metode, dan instrumen penelitian. Yang keenam, instrumen penelitian berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dan yang terakhir ada teknik analisis data, berupa redukasi, display data, dan yang terakhir ada kesimpulan dan verifikasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.